Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang model komunikasi lingkungan dan model konservasi lingkungan. Saya Agung Gunawan dengan NIM 2053111001118 akan menjelaskan tentang model komunikasi lingkungan. Model komunikasi lingkungan adalah konsep yang membahas tentang bagaimana informasi lingkungan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat. Terdapat beberapa pendekatan mengenai model komunikasi lingkungan. Di antaranya adalah model SMCR, model two-step flow theory, kemudian ada model agenda setting, model komunikasi partisipatif, dan yang terakhir adalah model transaksi. Berikut penjelasan mengenai model komunikasi lingkungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan pembahasan materi terkait model komunikasi lingkungan. Tadi dijelaskan ada 5. Yang pertama itu model SMRCR. Di model SMRCR ini dikemukakan oleh David Berlo. Model ini menjelaskan bahwasanya komunikasi itu terjadi melalui 4 tahap atau 4 sumber. Yang pertama ada sumber, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, dan yang keempat itu penerima. Nah, dalam model ini, konteks lingkungan, model ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana informasi tentang lingkungan ini disampaikan kepada masyarakat. Siapa yang menyampaikan? Ya orang lain, individu ataupun kelompok. Kemudian di model kedua ini ada model two-step flow theory. Nah, model ini dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet. Teori ini menyatakan bahwa informasi tentang lingkungan itu tidak hanya disampaikan langsung dari sumber kepada penerima, akan tetapi juga melalui tokoh-tokoh yang mempengaruhi opini masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang ada. Kemudian model ketiga ada model agenda setting. Di model agenda setting ini dikemukakan oleh Maxwell, MC Combs, dan juga Donald Shaw. Mereka berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memilih topik-topik yang akan diperbincangkan dan diperhatikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, lingkungan model ini penting untuk memahami bagaimana isu lingkungan diposisikan dalam agenda publik. Dalam artian media massa itu memiliki pengaruh lah hal apa yang akan dibahas oleh masyarakat. Karena sekarang itu dengan adanya FYP TikTok, kemudian FYP Instagram, itu bisa mempengaruhi hal atau isu lingkungan apa yang akan dibahas oleh masyarakat ini dalam konteks kelompok maupun secara pribadi, door to door maupun di ruang face to face ataupun kelompok. Itu sangat mempengaruhi media massa isu apa yang akan dibahas oleh masyarakat. Kemudian ada model komunikasi partisipatif. Nah, model komunikasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan dan mendistribusikan informasi tentang lingkungan. Para ahli seperti Evert T. Rogers dan James W. Deering menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam artian, nantinya masyarakat ini dilibatkan atau sangat penting untuk berpartisipasi. Karena apa? Agar adanya tindak lanjut, tidak hanya berbentuk isu atau berbentuk opini atau berbentuk artikel terkait ketidaksetujuan kita terhadap isu lingkungan yang sedang ada. Nanti yang menindaklanjuti itu masyarakat dan kita semua, begitu. Kemudian yang terakhir itu ada model transaksi. Di model transaksi ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses saling memberi dan menerima pesan. Dalam konteks lingkungan, model ini menekankan pentingnya dialog dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang isu lingkungan. Contohnya, masyarakat ini menyampaikan isu-isu terkait lingkungan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang adalah masyarakat desa dan juga staf-staf desa yang terstruktur di dalam desa, kemudian disampaikan pihak atasnya lagi, kecamatan ataupun kabupaten. Nah, nanti ini disampaikan kepada pihak yang lebih berwajib. Nanti siapa yang akan menanggulangi isu-isu ini? Tentunya masyarakat. Namun, masyarakat juga berhak untuk mengadu kepada mereka untuk melakukan transaksi. Transaksi dalam artian apa? Berkomunikasi, saling bertukar informasi. Bahwasanya
tidak semua isu lingkungan itu bisa diselesaikan masyarakat saja. Contohnya apa? Ada banjir. Masyarakat sekitar ini tidak memiliki alat-alat untuk menanggulangi banjir ini atau menanggulangi bencana. Otomatis memerlukan komunikasi atau memerlukan transaksi kepada kepala desa melakukan transaksi atau komunikasi kepada pihak lain yang lebih berwajib yang memiliki alat untuk melakukan evakuasi tersebut. Nah, oleh karena itu, melalui berbagai model ini, para ahli berusaha untuk memahami dan meningkatkan komunikasi tentang lingkungan agar informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara positif terhadap lingkungan ini. Gitu. Saya Syarif Hidayatullah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari konservasi lingkungan. Nah, konservasi lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan lingkungannya. Dalam antropologi ekologi, kajian tentang konservasi berfokus pada pola hubungan antara manusia dan lingkungannya, sebab keduanya merupakan suatu ekosistem yang saling mempengaruhi. Manusia dapat mempengaruhi alam dengan cara mengolah dan mengeksploitasinya, tetapi sebaliknya lingkungan dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya juga dapat mempengaruhi pola hidup manusia. Nah, menurut Edmund Lange, lingkungan bukanlah benda alami. Ia merupakan seperangkat pemahaman suatu produk kebudayaan dan sosial persepsi dan soal persepsi. Hubungan antara suatu masyarakat dengan lingkungannya hanya dapat dipahami bila kita menyimak cara pengorganisasian lingkungan itu dalam kategori-kategori verbal yang disusun oleh mereka yang menggunakannya. Nah, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dalam kajian ekologi budaya dimaknai sebagai pola adaptasi, yakni cara suatu budaya memanfaatkan lingkungannya. Perubahan lingkungan seperti fenomena global warming ini sesungguhnya berawal dari kerusakan ekologis yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat perilaku manusia modern yang tidak lagi mempertimbangkan keseimbangan alam dan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara ekstraktif. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, kerusakan lingkungan telah terjadi di hampir seluruh penjuru Nusantara. Nah, untuk mencermati fenomena ini, maka pemerintah Republik Indonesia menggalakkan sebuah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dimaksudkan agar pelaku pembangunan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, dapat menjaga keseimbangan alam dari setiap proses pembangunan yang dilakukannya. Wujud nyata dari konsep pembangunan tersebut adalah usaha-usaha yang bertalian dengan konservasi lingkungan. Sekian, untuk model-modelnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan contoh tentang konservasi lingkungan. Yang pertama ada konservasi habitat. Ini adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan habitat alami serta ekosistemnya, seperti hutan hujan tropis atau terumbu karang. Contohnya adalah pembentukan Taman Nasional atau Cagar Alam. Cagar alam memiliki peran penting dalam komunikasi lingkungan karena menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai konservasi dan pentingnya lingkungan pelestarian alam. Melalui edukasi dan informasi yang disampaikan melalui cagar alam, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, ada konservasi spesies. Konservasi spesies fokus pada perlindungan spesies-spesies tertentu yang rentan, yang terancam punah atau populasinya yang sudah hampir tiada. Contohnya adalah program pemulihan kembali hewan langka atau penanaman kembali tanaman endemik yang terancam punah. Dengan pendekatan komprehensif, ini program pemulihan dapat memiliki dampak positif pada keberlanjutan hewan langka dan tanaman endemik yang terancam punah. Oke, selain yang disebutkan sama Adel tadi, aku ada beberapa konservasi yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya. Konservasi ini berfokus pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan seperti air, tanah, dan juga hutan. Nah, ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu kita
kita harus bijaksana dalam penggunaan sumber daya alam dan menghindari adanya pemborosan. Yang kedua yaitu perlindungan lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita perlu adanya perlindungan dengan cara melindungi habitat alami dan juga mengurangi polusi. Yang ketiga yaitu pengembangan energi terbarukan. Dengan cara mengganti bahan bakar fosil dengan energi yang terbarukan seperti air, angin, dan juga sinar matahari. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran. Nah, ini penting banget. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dan untuk mendorong adanya partisipasi dalam upaya pelestarian. Yang kelima yaitu diperlukan adanya kebijakan dan juga peraturan. Selain pendidikan, kebijakan juga penting. Kita juga perlu menerapkan adanya regulasi yang membatasi penggunaan sumber daya alam dan untuk mendorong praktek-praktek yang mungkin kedepannya akan berkelanjutan. Nah, berikutnya itu konservasi air dan lahan basah. Nah, konservasi air dan lahan basah ini juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Beberapa caranya yaitu dengan mengurangi pemborosan air, menggunakan teknologi yang efisien dalam penggunaan air, dan untuk memperbaiki infrastruktur air dan mengurangi adanya kebocoran. Yang kedua yaitu mempertahankan kualitas air, mengurangi pencemaran air dan membatasi pelepasan limbah industri atau limbah perkotaan ke sumber air. Dengan itu kita bisa memperkuat pengaturan perlindungan air. Yang ketiga yaitu mengembangkan lahan basah buatan seperti rawa-rawa buatan, kolam retensi, dan juga sistem penyerapan air untuk memperbaiki kualitas air serta mengurangi banjir dan juga menyediakan tempat atau habitat untuk flora dan fauna. Yang keempat yaitu melestarikan lahan basah alami dengan melindungi lahan basah alami seperti rawa, mangrove, atau delta sungai dari penggusuran, penggundulan. Kita bisa menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu penelitian dan pendidikan. Dengan melakukan penelitian, kita memahami peran penting lahan basah dalam siklus air dan ekosistem serta mendidik masyarakat tentang pentingnya konservasi lahan basah untuk keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.